Sebelum membuat kuesioner pada aplikasi Epinfo, kita akan membuat rancangan kuesioner terlebih dahulu. Berikut adalah contoh tabel rancangan kuesioner. Yang pertama ada question or prompt, field or variable type, field definition, dan field names. Kita akan memakai contoh judul yaitu kuesioner epidemiologi mengenai karakteristik tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan pada penyakit COVID-19. Dengan field or variable type-nya label or title, field definition Times New Roman 14, bold, field name, label 1. A. Identitas responden. Memakai field or variable type label or title, field definition Times New Roman 12 bold, field names label 2. Ya, untuk lanjut ke sikap, yaitu untuk variable tag-nya diberikan label, title, dan untuk field division-nya diberikan Times New Roman 12 bold, untuk field names-nya diberikan label 4. Lanjut ke soal, yaitu nomor 1, yaitu variable tag-nya diberikan number, dan field division-nya diberikan pakar, rangka lower 1, upper 4, untuk field name-nya diberikan S1. Lanjut untuk ke sikap, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, yaitu diberikan label title, Times New Roman 12, LSA sampai seterusnya. Dan lanjut untuk penilaian sikapnya, untuk nilai sikapnya yaitu number, kedua read only, dan BS. Kategori sikapnya, variable tag-nya diberikan teks dan field division-nya 7 read only, dan field names-nya KS. Selanjutnya pada poin B, poin pengetahuan. Pada field of variable kita bisa beri label or title. Lalu pada field definition kita bisa beri Times New Roman ukuran font 12 lalu di bold. Pada field name kita bisa beri label 3. Untuk pertanyaan pengetahuan bisa kita tuliskan di kolom question or prompt. Lalu field or variable itu bisa kita beri number. Pada field definition beri pagar 1, lalu range lower 0 upper 1, artinya nilainya nanti 0 sampai 1. Lalu pada field name kita bisa beri nama P1. Setelah itu, tahap terakhir pada poin pengetahuan, yaitu bisa diisi di kolom question or prompt dengan penilaian pengetahuan. Kemudian field out variable type-nya bisa diisi command button, lalu field definition-nya kosong saja, field names-nya bisa diketik PP. Kemudian question or prompt selanjutnya yaitu nilai pengetahuan. Field out variable type-nya bisa diketik number, lalu field definition-nya bisa diketik pagar dan read only, kemudian field names-nya ketik NP. Terakhir, yaitu question or prompt pada kategori pengetahuan. Field out variable type-nya ketik text, kemudian field definition-nya ketik angka 7 dan read only, kemudian field names-nya ketik KP. Selanjutnya poin D pada bagian question or prompt kita isi tindakan. Lalu field or variable type-nya kita isi label atau title. Lalu field definition-nya kita isi Times New Roman ukuran 12 lalu di bold, dan field name-nya kita beri label 5. Lalu pada soal tindakan kita isi bagian question or prompt nomor 1. Lalu kemudian kita beri field or variable type, number, dan field definition pagar, lalu kita beri range lower 0 dan upper 1, yaitu poinnya 0 sampai 1, dan kita beri field name T1 untuk soal nomor 1. Lalu untuk opsi pilihan pertanyaan nomor 1 kita isi di bagian kolom question or prompt, lalu kita beri field or variable type, label atau title, dan field definition-nya Times New Roman ukuran 12, dan field name-nya LT1A untuk pilihan soal opsi A, dan LT1B untuk pilihan soal opsi B. Selanjutnya untuk penilaian tindakan kita tulis di kolom question or prompt, lalu kita beri field or variable type-nya comment button, dan kita beri field name-nya PT untuk penilaian tindakan. Kemudian untuk nilai tindakannya kita tulis di kolom question or prompt, lalu kita beri field or variable type-nya number, dan field definition-nya 2 pagar, lalu kita beri read only, dan field name-nya NT untuk nilai tindakan. Dan terakhir untuk kategori tindakan kita tulis di kolom question or prompt, lalu kita beri field or variable type-nya text, dan field definition-nya 7, lalu kita beri read only, dan kita beri field name-nya KT untuk kategori tindakan. Langkah selanjutnya adalah membuat rumus untuk mempermudah responden mengisi kuesioner. Yang pertama adalah rumus tanggal lahir. Rumus ini untuk mempermudah responden dalam pengisian umur secara otomatis. Pada tanggal lahir menggunakan rumus assign spasi umur sama dengan years, buka kurung TL, system date, tutup kurung. Nah, untuk umur ini merupakan rancangan dari kuesioner. Dan TL merupakan file name dari tanggal lahir. Nah, untuk TL, sesuaikan dengan file name tanggal lahir yang saudara buat.
Buka aplikasi AppInfo, kemudian klik Make View, kemudian klik File, dan klik New untuk membuat file baru. Namai file, kemudian klik Open. Untuk membuat judul, bisa klik kanan dan namai kuesioner. Setelah menamai kuesioner, untuk file or variable type yaitu label atau title. Kemudian untuk font, pilih sesuai yang diinginkan. Untuk font bisa Times New Roman, font style bold, dan size 14. Lalu kemudian klik OK. Kemudian untuk bagian file name bisa kita ganti dengan label 1. Dan lalu klik OK. Setelah itu sesuaikan hingga rapi. Jika sudah, klik kanan untuk membuat langkah selanjutnya yaitu identitas responden. Kemudian untuk pemilihan font bisa disesuaikan seperti yang diinginkan. Kemudian klik OK. Untuk type, pilih label atau title, dan file name bisa diganti dengan label 2, kemudian klik OK. Nah, untuk bagian yang terakhir ini bisa ditulis pertanyaan, adakah anggota keluarga yang dalam 1 tahun terakhir mengidap penyakit TBC? Langkah selanjutnya yaitu klik kanan dan membuat bagian pengetahuan. Dan untuk fontnya yaitu Times New Roman dengan size 12 dengan font style bold. Untuk file name-nya diganti dengan title P. File or variable type-nya diganti dengan label atau title. Jika sudah selesai semua, tata dan letakkan. Kuesioner yang selanjutnya adalah kuesioner tentang sikap. Untuk mengatur fontnya bisa klik Font for Prompt, lalu pilih Times New Roman, bold, ukuran 12. Untuk type-nya bisa pilih label or title, untuk field name-nya bisa diisi label 4, lalu atur untuk posisinya. Membuat penilaian sikap. Pertama, tulis penilaian sikap. Setelah itu pada type kita pilih command button. Lalu pada field name-nya kita bisa tulis PS dalam huruf kapital. Setelah itu kita tekan OK. Selanjutnya membuat nilai sikap. Pertama, ketik nilai sikap. Lalu buat tulisannya dengan font Times New Roman regular ukuran 12. Setelah itu type-nya kita pilih numbers dengan pagarnya ada 2. Lalu field name-nya pilih NS dengan huruf kapital. Setelah itu klik read only, setelah itu tekan OK. Selanjutnya yaitu membuat kategori sikap. Pertama, tulis kategori sikap. Setelah itu buat tulisannya dengan font Times New Roman regular ukuran 12. Untuk type-nya kita pilih teks dengan size 7, lalu field name-nya kita tulis KS dalam huruf kapital, lalu klik read only, setelah itu OK. Dan jangan lupa untuk dirapikan. Di kanan, kemudian masukkan judul yang keempat pada bagian question or prompt. Atur file or variable type, label or title, dan atur file name dengan date, tindakan, lalu klik OK. Kemudian atur font dengan size 12, font style bold, dan jenis font Times New Roman. Lalu klik OK. Klik kanan untuk memasukkan pertanyaan pertama bagian question or prompt yang akan ditanyakan responden pada kuesioner yang akan dibuat. Pilih file or variable dengan memilih type number, kemudian centang range, dan memilih lower 0 upper 1. Kemudian ganti nama pada file name dengan kode T1, lalu klik OK.
Untuk yang selanjutnya penilaian tindakan kita masukkan pada question or prompt, variabelnya kita masukkan count button, file definitionnya kita mengikuti yang atas, file name-nya kita menggunakan pt. Untuk yang selanjutnya nilai tindakan kita masukkan question or prompt, or variable type-nya kita menggunakan number, file definitionnya kita menggunakan pagar 2 dan read only, file name-nya kita menggunakan nt. Untuk kategori tindakan kita masukkan pada question or prompt, untuk file variable text-nya kita menggunakan text, untuk file definitionnya kita menggunakan size 7, read only, file name-nya kita menggunakan kt. Selanjutnya untuk memasukkan rumus bisa klik view, klik check code, lalu bisa klik tanda panah yang ada di sana. Nanti akan muncul seluruh bagian-bagian kolom yang telah diisi sebelumnya, mulai dari number, nama, TL, umur, hingga lain-lainnya, sampai pada bagian tindakan. Di sana sudah tertera rumus assign space umur sama dengan years dalam kurung TL, system date. Buka enter data pada aplikasi EPI Info versi 3.5.4. Setelah itu tekan file yang terletak pada sisi kiri atas, kemudian klik open, lalu pilih file, dan klik open, kemudian OK. Nah, muncul tampilan layar seperti ini, kemudian isi kuesioner menurut pertanyaan yang disediakan. Isi nomor responden, Setelah mengisi identitas responden, selanjutnya yaitu mengisi kuesioner pengetahuan. Isi pertanyaan di kuesioner sesuai dengan pengetahuan yang diketahui. Nah, setelah semua pertanyaan terisi, setelah itu tekan penilaian pengetahuan dan akan muncul nilai dan kategori pengetahuan secara otomatis. Lalu selanjutnya isi nilai sikap. Klik penilaian sikap, lalu akan muncul nilai sikap dan kategori sikap. Cara mengisi kuesioner tindakan. Isi pertanyaan kuesioner sesuai dengan responden ketahui. Jika iya ketik 1, jika tidak ketik 0. Setelah selesai, pencet penilaian tindakan dan akan muncul nilai dan kategori tindakan. Klik analisis data, tekan read import pada bagian kiri, tekan data source, lalu pilih dokumen yang disediakan, lalu klik open, dan akan muncul view karakteristik EPID, lalu klik OK, lalu muncul tim link, dan klik OK, lalu muncul halaman record count, kemudian periksa dengan menekan menulis, dan akan muncul pada variabel terdapat bintang, lalu klik OK, periksa data, dan jangan sampai ada keterangan data yang bertuliskan missing. Lanjut ke menu frequency, kemudian kita klik segitiga kecil di bagian frequency off, kemudian kita pilih jenis kelamin, kita pilih beberapa option, ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada riwayat. Setelah itu option yang sudah kita pilih akan ditampilkan di bawah ini. Setelah itu kita lanjut ke klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tabel yang sudah kita pilih tadi dari beberapa option tadi dengan presentasenya. Setelah itu kita lanjut ke menu statistik di bagian tabel, kita klik tabel, kemudian kita pilih di segitiga biru di bagian exposure variable, kita pilih jenis kelamin, kemudian kita klik segitiga kecil di bagian outcome variable, kita pilih riwayat. Setelah itu kalau sudah kita klik OK, kemudian akan muncul hasil di bawah ini, ada tabel dan ada angka out rasio.